Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk kasih setia yang boleh kami rasakan, hingga kami akan memasuki sesi Kapita Selekta kami. Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah Kapita Selekta dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Berkati Bapa pen-sharing, agar boleh berhikmat menyampaikan isi hatimu kepada kami. Berkati setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima segala firman yang boleh disampaikan. Berdoa juga Bapa buat jaringan teknis yang kami gunakan, agar kami pun boleh berhikmat untuk melakukan ibadah Kapita Selekta ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini, sambil singer menyanyikan lagu, aku mengajak teman-teman untuk mengambil sikap berdoa. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesuslah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Kita selalu percaya bahwa Tuhan menyediakan rancangan masa depan yang indah. Ingatkah kita ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk masuk ke PKN STAN? Dan Tuhan tetap menyertai studi kita hingga sekarang. Namun, apa respon kita? Kita yang selalu merasa kurang dan yang kita prioritaskan hanya mengejar ambisi kita. Dan akhirnya membuat kita sering takut dan khawatir. Tanpa kita sadari juga, kita sering mengabaikan Dia sang pemilik kehidupan. Saat ini, mari mohon ampun kepadanya, datang dan akui keberdosaan kita. Mari bersama kita nyanyikan baitnya yang kedua. Bila hanya nikmat dunia kau kejar selalu terus, kelak tempat pun tiada lagi bagi Yesus penebus. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Dia adalah Allah yang Maha Pengampun. Meski kita sering tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, Dia Allah yang tetap memberikan cinta kasih-Nya yang kekal kepada kita. Untuk itu, kita sembah Allah kita. Mari menyanyikan lagu ini.
when the mountains fall and the sea turns hard, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful, we shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Kepada Kak Laurenza, disilakan. Oke, Shalom, suaraku terdengar ya. Oke, aku coba share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya? Belum, bentar-bentar. Coba pin akunku yang satu lagi ya. Oke, udah ya. Ada dua itu di unpin, yang satu, satunya lagi di pin. Oke. Yuk, sebelum kita mendengarkan sharing firman, kita bersatu di dalam doa.
Kepada Engkau Allah yang selalu memelihara kehidupan kami, kepada Engkau Allah yang selalu setia di tengah-tengah kami yang seringkali tidak setia kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang masih boleh Engkau berikan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih boleh Engkau berikan. Kami boleh Tuhan berkumpul di room Google Meet ini meskipun Tuhan kami ada di tempat yang terpisah-pisah. Namun Tuhan itu tidak mengurangi sukacita kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sebentar pun kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, hati kami siap mendengarkannya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kau berikan hikmat Tuhan, supaya apa yang akan hamba-Mu sampaikan adalah yang Tuhan rindu sampaikan kepada adik-adik tingkat 2 saat ini. Ini doa kami, sungguh menyerahkan Tuhan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, aku sapa sekali lagi ya. Shalom. Oke, ternyata tingkat 2 sangat rame. Berarti peserta retreat kali ini paling banyak tingkat 2 lah ya. Oke, aku dikasih waktu 45 menit untuk sharing. Sebelum kita baca firman, sama-sama belajar, aku ada 2 pertanyaan pembuka nih, yang nantinya akan jadi bahasan kita juga. Jadi, teman-teman, aku panggil teman-teman aja ya, nggak apa-apa. Yuk aktif untuk ya sharing gitu. Apa yang kalian rasakan ketika melihat pertanyaan itu gitu kan. Aduh, spoiler, nggak apa-apa ya. Oke, next. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa yang muncul dalam pikiranmu ketika melihat ini? Gambarkan dengan mengirimkan satu emoticon di room chat. Yuk, gimana perasaan kalian nih? Pas melihat jarkoman ini tersebar di mana-mana. Ada yang bilang, wah rame nih. Gelap, dark, wadaw. Ada yang emot matanya love-love, PHP, wow. Ada yang mau cium, ikut suami. Wah, Yuniar nih udah mikir ikut suami ya, Yun. Duar. Titik 2, tutup kurung, marah, gelap. Banyak kali. Pemda, aku ikut suami aja lah. Ya, Kop. Gimana, Kop, caranya ikut suami, Kop? Berserah, ya. Masih banyak nih ya. Yuk, yang belum, kira-kira menurut kalian, apa yang muncul di pikiran kalian ketika ini tersebar di grup-grup gitu kan? Oke, jadi aku simpulkan banyak kali gitu kan, respon-respon yang muncul dari pikiran kita. Ada yang mikir positif, ada yang mikir negatif, atau ada yang nggak mikir. Nggak bercanda ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Pas kali ini, Kaldi baru dibagi. Apa yang muncul dalam pikiran kalian ketika melihat ini? Pas kan tadi, pas ini habis C1, tiba-tiba keluar gitu kan, notif dari Telegram. Wah, udah keluar, bah. Apa itu? Ya, apa ini, ayo. Udah ada yang dapat judul gak di sini? Atau KTTA-nya udah selesai? Bahagia akhirnya bisa ngambis lagi. Wop. Berat-berat. Liburnya kok dikit. Pusing. Syukur akhirnya akan bertemu itu, Kak. Ya, mantap, Rotua. 2 minggu PJJ lagi semester 6. Sedih. Emot bakar-bakar. Lelah. Udah ada judul kok Kak B aja. Waduh. Mantap nih, Mona kalian bisa tanya-tanya Mona, weh.
Mona KTT 300 halaman. Waduh. Udah ada KTT tinggal kirim. Oke, tinggal kirim. KTT wajib. Ya, begitulah, Dek. Oke. Banyak ya, banyak kali gitu yang muncul di pikiran kita gitu kan ketika melihat info-info ini ada gitu kan. Apalagi yang dua ini, khususnya bagi kita anak STAN. Dan bagi adik-adik, aku sebutnya tingkat 3 aja lah kan. Soalnya udah resmi kan ya tingkat 3 sebenarnya. Tapi ini kapsel tingkat 2 ya namanya. Oke, kita ya officially tingkat 3. Tapi masih di kapsel tingkat 2, nggak apa-apa ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini akan related juga dengan bahasan kita hari ini. Tema dari kapsel kita ini kan He isn't done. Allah masih terus bekerja kayak gitu. Nah, kita akan melihat keterkaitannya dari pertanyaan opening tadi dengan kita membaca firman lah ya, dari Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat 10. Yuk dibuka dulu Alkitabnya. Oke, aku bacakan ya. Adapun Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kekuasaannya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu memujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Oke, kita coba bahas nats ini dari ayat per ayat dan kita coba nanti tarik apa relasi dari nats ini terhadap kita gitu kan. Nah, kali ini kita bahas kisah Yusuf. Ya, mungkin kita semua udah familiar lah ya dengan kisahnya Yusuf ini. Mulai kita sekolah minggu kayaknya udah sering lah kita dengar. Nah, tapi hari ini coba kita mau pelajari dan apa sih gitu yang mau dibukakan dari tema kita hari ini juga. He isn't done. Allah masih terus bekerja. Nah, seperti yang kita tahu, Yusuf ini adalah seorang anak emasnya Yakub gitu kan. Anak emas itu anak kesayangan, berarti yang dilahirkan oleh istri yang paling dikasihi oleh Yakub, yaitu Rahel. Yusuf ini lahir di masa tuanya Yakub, dan Yakub ini sangat menyayangi Yusuf lebih dari saudara-saudaranya.
Sampai-sampai di Kejadian 37 itu dijelaskan kalau misalnya saudara-saudaranya itu sangat membenci Yusuf. Kayak gitu. Bisa dibaca di slide. Di situ dikatakan kalau misalnya Yusuf itu anak kesayangan, dan juga Yusuf ini dikasih privilege gitu sama Tuhan, karena Yusuf ini bermimpi dia akan menjadi raja kayak gitu. Itulah yang buat saudara-saudara Yusuf sangat membenci Yusuf gitu. Jelaslah kalau misalnya saudaranya ini cemburu sama si Yusuf. Nah, sampai-sampai kalau kita baca di pasal 37 itu, keirian saudara-saudaranya Yusuf ini udah sangat memuncak lah gitu. Itu puncaknya ketika si Yusuf menceritakan mimpinya gitu, bahwa saya nanti suatu saat dia akan menjadi raja. Nah, suatu ketika Yusuf dimintalah sama ayahnya untuk pergi ke tempat menggembalakan kambing domba gitu, untuk melihat saudara-saudaranya yang lain. Sampai di sana, meluaplah emosinya saudara-saudaranya ini melihat si Yusuf. Dan si Yusuf ini pun dimasukkan orang itulah ke dalam sumur yang kering, terus dijual ke orang Mesir, kayak gitu, yang di Nats tadi tuh dibilang bernama Potifar. Nah, sebenarnya kondisi yang dihadapi Yusuf ini sangat tidak mengenakan lah ya, kayak gitu. Bahkan sangat berat lah bisa dibilang, karena posisi dia yang tadinya seorang anak emas, anak kesayangan gitu kan, sekarang itu dijual dia gitu, sama keluarganya sendiri, sama saudaranya sendiri. Dan lebih parahnya lagi, dia itu dijual sebagai budak gitu kan. Dan ini bukan budak yang biasa aja menurutku, karena dijual sebagai budak di negeri Mesir, negeri yang menjajah bangsanya gitu, yang menjajah nenek moyangnya si Yusuf ini gitu kan. Nah, dan ya bangsa Mesir ini pasti benci lah gitu sama orang Israel. Jadi ketika si Yusuf ini jadi budak di sana, bisa lah kita bayangkan kayak gitu gimana apa yang dirasakan sama si Yusuf ini gitu. Bisa kita bayangkan berubahlah 180 derajat, yang tadinya ia berada dalam zona yang nyaman gitu kan, sebagai seorang yang sangat dikasihi, sekarang ya di tempat yang benar-benar berat bagi dia kayak gitu, di zona yang tidak nyaman dia. Nah, tapi Yusuf ini tetap kuat loh gitu. Apa sih yang bikin dia tetap kuat? Nah, kalau bisa kita lihat di ayat 2 nats kita tadi itu, dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Satu kalimat yang mempunyai dampak yang luar biasa gitu bagi kehidupan Yusuf. Di tengah kehidupannya sebagai seorang budak di negeri Mesir, sebenarnya kalau dipikir-pikir, Yusuf ini pastilah gitu kan, harus mengalami beberapa penyesuaian lah gitu. Namanya dia tadinya anak yang dikasihi gitu kan, tiba-tiba jadi budak di negeri orang yang pernah menjajah negeri orang itu gitu. Kita bisalah bayangkan penyesuaian-penyesuaian yang dirasakan Yusuf itu pastilah nggak mudah, dan sangat mungkin gitu kalau misalnya si Yusuf ini gagal, depresi ataupun terpuruk, itu kalau dilogikakan wajar kayak gitu kan. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Dikatakan di ayat 2 tadi, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat ini menegaskan kalau faktanya Yusuf selalu berhasil loh dalam pekerjaannya. Bahkan ada kata selalu di situ. Karena itulah si Yusuf ini dikatakan di situ sebenarnya nggak cuman berhasil gitu, tapi dia tinggal sama tuannya gitu. Pada zaman itu, kalau aku baca-baca sejarah, sebenarnya seorang tuan itu nggak bisa tinggal bersama dengan seorang budak, itu nggak bisa tinggal bersama dengan tuannya gitu. Itu hal yang keji lah gitu, sangat-sangat keji. Jadi nggak seharusnya si Yusuf ini tinggal bersama-sama dengan tuannya. Nah, ini berarti menunjukkan si Yusuf ini adalah orang yang sangat dipercayai oleh tuannya itu gitu kan. Wow, berbanding terbalik lah ya dari logika berpikir kita tadi, kalau sebenarnya bisa aja gitu kalau si Yusuf ini
depresi ataupun terpuruk gitu kan. Tapi malah Yusuf ini berhasil dalam segala pekerjaannya, dikatakan di sini. Bahkan nggak sampai di situ, Yusuf begitu disukai oleh tuannya. Kenapa ini bisa terjadi gitu? Waktu mempersiapkan bahan ini, aku sendiri pun bertanya-tanya gitu kan. Sebenarnya ada apa dengan Yusuf ini gitu kan? Nah, memang tetapi Tuhan menyertai Yusuf yang dicatat di ayat 2 itu nggak secara nggak secara panjang lebar dicatatkan gimana gitu, tapi dengan satu kalimat ini kita bisa tahu kalau misalnya itu semua bukan karena kebaikan si Yusuf ini, tapi karena Tuhan menyertai si Yusuf ini gitu. Lebih lanjut lagi kita bisa lihat di ayat 4-6 itu dikatakan bahwa Yusuf mendapat kasih dari tuannya, dan Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala milik tuannya, dan Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala milik orang Mesir itu, dan baik yang di rumah dan juga yang di ladang. Jadi semua milik tuannya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain makanannya sendiri. Wow, benar-benar sangat terbalik lah gitu dari logika berpikir kita tadi. Kalau sebenarnya bisa aja si Yusuf depresi, memberontak sama Tuhan, kayak gitu kan. Kenapa kondisinya tiba-tiba berubah, dia dijual, terpuruk, kayak gitu kan. Tapi malah Yusuf berhasil dalam segala pekerjaannya. Bahkan nggak sampai di situ, Yusuf begitu disukai sama tuannya, kayak gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, yang bisa aku nikmati dari sini, aku boleh sharingkan ke teman-teman semua, Allah itu adalah Allah yang berdaulat gitu loh. Sebelumnya Allah udah memberi mimpi kan kepada Yusuf ini bahwasanya suatu saat dia akan menjadi pemimpin kayak gitu bagi bangsanya, bukan hanya bagi keluarganya. Nah, Allah yang sama pun memberkati dia gitu dalam kondisi dia yang di zona beratnya itu gitu, ketika dia di Mesir sebagai budak. Karena Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang terus bekerja. Sekalipun saudara-saudaranya itu tadi mengintervensi dia kan gitu dengan cara menjual Yusuf menjadi budak, terus ya ditinggalkan di sana. Bukan sampai situ diberitakan lagi ke bapaknya Yakub kalau misalnya Yusuf ini udah mati diterkam binatang buas kayak gitu kan. Wah, udah banyak kali lah gitu penderitaan yang dirasakan sama Yusuf ini, bahkan dari orang-orang terdekatnya kayak gitu. Nah, tapi kita bisa lihat di sini kalau misalnya Tuhan udah merencanakan segala sesuatu, itu nggak akan pernah berubah kayak gitu. Kita bisa lihat Tuhan pakai Potifar loh, orang Mesir itu, untuk melihat bahwa si Yusuf ini adalah orang yang disertai Tuhan. Makanya di ayat 4 tadi dibilang Potifar itu mengasihi Yusuf gitu kan. Cara apapun teman-teman bisa Tuhan pakai, bahkan hal-hal yang di luar dugaan kita. Gimana mungkin gitu seorang budak bisa mendapat kasih tuannya secara penuh, bahkan sampai memberikan kuasa penuh atas rumahnya, kayak gitu kan. Ini udah kayak sinetron-sinetron itu kan, weh. Pas aku merenungkan ini, kok bisa ya kayak gitu, tuannya tuh sebegitu percayanya sama si Yusuf ini. Tapi itulah cara kerja kerja Tuhan gitu. Allah nggak pernah berhenti bekerja. Dan sejak semula Tuhan udah merencanakan kelahiran Yusuf ini dari rahim Rahel, terus Yusuf dikasih orang tuanya, diberi penglihatan yang jauh ke depan bahwasanya suatu saat dia akan menjadi pemimpin. Ya, kisah Allah ini pun nggak bisa gitu digantikan oleh manusia, meskipun ada intervensi-intervensi dari luar tadi. Ada keinginan-keinginan saudaranya untuk menggagalkan itu gitu kan. Sekalipun ada yang berusaha menggagalkan, kalau Tuhan udah berkehendak, nggak seorang pun bisa menghentikan. Pertanyaan di awal tadi ya, apa yang kita rasakan gitu kan saat melihat jarkoman itu, apakah kita jadi down atau overthinking, depresi, atau seperti apa gitu kan. Pembelajaran firman kali ini itu mengajak kita, bukan cuma teman-teman, tapi aku juga secara pribadi,
untuk lebih percaya kalau memang itu adalah rencana Tuhan, sekalipun ada intervensi dari luar yang berusaha untuk menggoyahkan kita, sekalipun ya katakanlah peraturan di kampus kita nggak sesuai dengan harapan kita, itu semua nggak akan menghalangi rencana Tuhan. Sama sekali nggak. Sebaliknya, kalau itu memang adalah rencana Tuhan, pakai untuk mewujudkannya dalam diri kita. Kita bisa lihatlah dan ikuti gimana tadi saudaranya Yusuf itu gitu kan, begitu kuatnya ingin menggagalkan Yusuf menjadi seorang raja, kayak gitu. Begitu hebatnya gitu, mereka menghalang-halangi, bahkan merencanakan untuk membunuh, dan sebagainya. Tapi, apa responnya Yusuf gitu kan? Sebenarnya, ini benar-benar titik kepahitannya loh dalam hidupnya. Dia diberitakan mati, dijual pula. Itu benar-benar pahit. Coba kita posisikan diri kita sebagai Yusuf gitu kan. Tapi apa? Kepahitan yang dihadapi Yusuf ini nggak membuat hati Yusuf jadi pahit sama Tuhan. Nggak kayak gitu, malahan Tuhan menyertainya gitu kan, dan membuatnya berhasil dalam semua yang dikerjakannya. Beberapa waktu lalu aku ikut satu event dari Perkantas, konferensi pengutusan mahasiswa KPM, dan di situ ada satu sesi di mana membahas tentang sebenarnya kita ini siapa gitu kan. Dan aku sangat menikmati kata-kata our history is God history. Jadi sebenarnya Yusuf dapat melihat Tuhan dalam segala keadaan itu karena dia nggak berfokus pada kesulitan-kesulitannya gitu. Dia tahu kalau cerita yang sedang dia hidupi saat itu adalah cerita besarnya Allah, God history. Makanya dia paham bahwa hidup yang dihidupinya itu bukan main-main gitu. Karena ya ini cerita besarnya Allah loh, bukan cerita hidup Yusuf sendiri. Kayak gitu. Mungkin di masa-masa ini sebagian dari kita sebagian besar dari kita itu ada dalam posisinya Yusuf ini juga kayak gitu kan. Mungkin kita berpikir gimana ya nanti penempatanku meskipun ya belum masuk tingkat 3 kayak gitu kan, tapi udah mulai mikir karena udah disuruh ngisi survei. Terus mungkin kita mikir PJJ 1 tahun lagi masih berlangsung, berarti pelayanan juga masih online dan nggak tahu sampai kapan. Kondisi di Jakarta juga bukannya makin baik, tapi kelihatannya makin buruk. Terus, yang jadi pertanyaan sekarang, sebagai orang percaya, ketika sesuatu terjadi bukan sesuai dengan yang kita harapkan, gimana respon kita gitu kan? Mungkin teman-teman bisa jawab sendiri di hati masing-masing, gimana respon kita? Apakah respon kita memang benar-benar seperti yang di room chat tadi? Atau sebenarnya ada respon yang masih tersimpan jauh di dalam hati kita? Merancang kesuksesan itu baik, tapi kesuksesan itu bukan semata-mata terletak pada perencanaan kita, tapi rencana Allah. Yusuf gak memilih loh untuk dijual. Dia juga gak milih tuh bekerja sama si Potifar, tapi Allah memakai setiap situasi yang dihadapinya itu, membuatnya untuk makin berkembang. Tentu berarti sebagai seorang yang percaya, ya samalah kita seperti Yusuf gitu kan. Jangan berfokus hanya pada kesulitan-kesulitan ke depan. Ketika Tuhan udah menyertai kita sejauh ini, dia Allah yang terus bekerja loh. He isn't done. Dia belum selesai. Dia Allah yang sama yang akan terus menyertai kita sampai akhir. Ya, sekalipun kepahitan mungkin kita hadapi gitu. Sekalipun segala hal yang berjalan itu nggak sesuai dengan harapan kita gitu. Tapi pandanglah terus pada Kristus. Pandanglah terus pada Dia yang udah menyertai kita sampai sejauh ini. Kita lanjut. Ini bagian yang juga sangat aku nikmati.
Yusuf yang tadinya itu udah dapat kepercayaan penuh gitu kan dari tuannya, dia juga ternyata dapat tantangan loh gitu. Istri Potifar pada saat itu menggoda Yusuf. Seperti di ayat 6 itu, dibilang kalau misalnya Yusuf itu tadi manis sikapnya dan elok parasnya gitu kan. Maka istri Potifar ini jadi tertarik lah gitu sama dia. Tapi godaan itu jelas-jelas dibilang di situ, Yusuf menolak mentah-mentah itu. Karena apa? Karena dia menghormati Potifar, tuannya itu. Dan yang menarik di sini di ayat 9 itu, yang udah aku kasih warna merah itu, di situ dibilang, Yusuf berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yang pertama, Yusuf bilang kalau misalnya ini adalah kejahatan besar. Gitu. Kita tahulah kan kalau dulu di perjanjian lama itu, dosa itu masih diklasifikasikan sebagai dosa yang besar, dosa yang kecil, kayak gitu. Dan memang berzina adalah dosa besar. Itu jelas dituliskan gitu oleh Musa. Dan ini menunjukkan kalau misalnya Yusuf itu paham hukum Taurat. Yang kedua, Yusuf menganggap jika ia melakukan perzinahan ini, ia berdosa terhadap Allah. Bisa aja kan dia bilang, aku berdosa sama Potifar gitu kan, tuanku. Tapi dia bilang kalau misalnya dia berdosa sama Allah kayak gitu. Dia paham benar kalau misalnya Yusuf mendukakan hati samanya, itu sama juga dengan Yusuf mendukakan Tuhan kayak gitu. Godaan itu nggak datang cuma sekali. Di ayat 10 dikatakan dari hari ke hari kayak gitu. Tapi si Yusuf ini tetap setia dan takut akan Tuhan. Dia terus menolak dengan tegas. Bahkan nanti kalau kita teruskan baca pasal ini, istri Potifar itu kan berulah dan menuduh Yusuf berbuat zina dengannya. Hingga akhirnya si Yusuf ini dipenjara. Tapi yang menarik adalah ketika si Yusuf dipenjara, bukannya dia menderita, dia di sana menjadi anak kesayangan dari kepala penjaranya itu kayak gitu. Jadi memang benarlah dimanapun dia berada, apapun yang dia kerjakan, itu selalu mendatangkan kesuksesan kayak gitu. Nah, dari sikap Yusuf ini kita belajar satu hal, kalau kita tahu Allah yang memulai apa yang baik, pasti Allah juga yang akan terus memimpin hidup kita. Nilai hidup kita pun ya akan diselaraskan dengan itu kayak gitu. Jika kita sadar bahwa kita diciptakan untuk tujuan yang besar, kita pun akan menjalankan hidup kita sesuai dengan itu. Tapi, kalau misalnya kita nggak sadar bahwa hidup kita ini adalah untuk tujuan yang besar, ya kita akan hidup semau kita. Nggak selaras dengan kehendak Allah lah, kayak gitu. Ketika kita percaya Allah telah memulai pekerjaan yang baik, pastilah dia akan terus bekerja. Semakin kita menyadari bagian ini, semakin kita mengerti bahwa kita diciptakan Allah begitu amat baik. Maka Allah akan bekerja untuk mencapai tujuannya, dan bagian kita itu hanya hidup selaras dengan kehendak Allah. Sekarang mungkin aku mau sharing tentang pengalamanku pribadi gitu ya. Karena aku teringat dengan tema ini, aku langsung teringat dengan aku yang dari awal itu sebenarnya terpaksa, bisa dikatakan terpaksa masuk STAN gitu kan. Sebenarnya ini bukan cita-citaku gitu, karena aku punya cita-cita yang lain, bahkan udah lama gitu dari aku masih anak-anak, itu aku udah punya cita-cita satu, cita-cita yang memang memotivasiku juga, kayak gitu kan. Tapi, singkat cerita, waktu kelas 3 SMA, akhirnya diperhadapkan dengan pilihan gitu kan. Diperhadapkan dengan pilihan dan orang tua, keluarga lebih menyarankan ke STAN. Di situ sebenarnya aku sedih kayak gitu kan, karena kok kayaknya nggak ada yang dukung cita-citaku ini ya, kayak gitu. Kalau sebenarnya aku pengen kali loh ke sana, kayak gitu. Ya tapi pada saat itu aku berdoa. Dalam doaku itu, sebenarnya aku nggak dapat jawaban. Aku benar-benar nggak tahu Tuhan mau ngarahkan aku kemana. Benar-benar yang nggak ada gitu yang aku rasakan. Tapi di situ akhirnya aku menyimpulkan, aku nggak tahu entah itu benar atau salah, hanya Tuhan yang tahu. Aku menyimpulkan bahwa saran dari orang tuaku itulah jawaban dari Tuhan. Dan akhirnya dengan berat hati,
aku daftar ulang lah ke STAN gitu kan. Daftar ulang ke STAN. Jujur pertama kali masuk STAN itu kayak bergumul kali sih kayak gitu. Aku benar-benar, aduh, aku nggak nyambung sama akuntansi. Aduh, aku salah jurusan fix kayak gitu kan. Dan itu benar-benar mempengaruhi semangat belajarku. Yang dulunya waktu SMA aku yang sangat berapi-api kayak gitu kan. Belajar kayak gini kayak gitu karena emang aku menyukai apa yang ku pelajari ini. Aku gimana caranya mau menyukai, aku aja nggak tahu akuntansi itu belajar apa kayak gitu kan. Ya cuma tahu sekilas-sekilas saja, nggak tahu gimana seluk-beluknya. Disitulah aku sangat bergumul. 3 bulan pertama aku benar-benar menutup diri, aku benar-benar apa ya, demotivasi lah ya bisa dibilang, demotivasi dengan kehidupan perkuliahan. Satu hal yang paling aku ingat pada saat itu adalah perkataan Ayub ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku selalu ingat ini dan aku selalu pegang inilah gitu. Dulu pendeta di gerejaku ngasih ini pas aku mau tes masuk SMA gitu, dan ya sampai sekarang selalu aku ingat lah gitu kan. Nah meskipun dalam prakteknya nggak segampang ini kayak gitu. Kayak ya oke gitu kan, tahu nats ini, tahu pegang hafal, tapi ternyata Tuhan nggak semudah itu loh aku menjalani. Meskipun aku bilang rencanamu itu nggak pernah gagal, tapi dalam aplikasinya aku sering gagal. Aku sering gagal mempercayai Tuhan kayak gitu. Nah sampai akhirnya ya setelah 3 bulan itu, akhirnya mungkin inilah cara Tuhan kalau boleh aku bilang. Tuhan pertemukan aku dengan kelompok kecilku pada saat itu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, loh bukannya kelompok kecil dibagi pas bintal gitu kan. Jadi pas bintal itu aku nggak dapat kelompok, aku nggak dapat PKK gitu kan sama sekelompokku. Jadi kami bikin kelompok tapi nggak ada PKK-nya di dalam selama 3 bulan gitu. Dan pada saat itu kayak nggak jelas lah grup kami ini gitu kan. Akhirnya kami memberanikan diri untuk bertanya waktu itu ke pengurus PMK. Kak, sebenarnya siapa gitu kan PKK kami. Akhirnya tiba-tiba beberapa waktu kemudian datanglah PKK kami, dan PKK ku adalah seorang yang sangat militan. Disitulah titik aku menemukan bahwa hidupku ini sangat berharga, bahwa kesempatan berkuliah di STAN itu sangat berharga, bahwa selama ini aku menyanyiakan selama 3 bulan itu aku ogah-ogahan kuliahnya, itu benar-benar mendukakan hati Tuhan yang udah kasih kesempatan sama aku. Sebenarnya nggak cuman PMK, nggak cuman kelompok kecilku yang mengingatkan aku ini. Makin banyak lah, makin hari, makin banyak hal yang membuat aku semakin mengerti kalau emang benarlah rencana Tuhan emang aku kuliah di STAN. Dan sekarang, jujur aku pribadi masih terkagum-kagum lah dengan caranya Tuhan membawa aku bisa lulus dari kampus ini. Kadang kalau aku pikir-pikir, siapa ya aku Tuhan kayak gitu. Kenapa engkau baik kali memberikan hal yang di luar dugaanku gitu. Aku kira tadinya udahlah, ya sampai di sini aja lah. Perkuliahan ya udahlah, kuliah begitu-begitu aja. Tapi sekarang aku dapat persekutuan sepositif PMK dengan salah satunya ya kita yang ada di room chat ini. Aku bertemu sama orang-orang yang kesaksian hidupnya sangat menolongku. Aku bertemu dengan ya banyaklah pokoknya yang Tuhan udah sediakan kayak gitu bagiku di kampus ini, yang tadinya aku kira ya aku bakalan biasa-biasa aja lah kayak gitu. Jadi PNS nanti udah jadi PNS. Tapi sekarang aku punya mimpi yang jauh dari sekedar sebagai PNS aja kayak gitu. Dan beberapa waktu ini kayak ya banyak lah gitu kan kita bergumul tentang penempatan dan sebagainya. Tapi entah kenapa teman-teman, aku merasa inilah gitu saatnya. Inilah saatnya anak STAN, anak Tuhan dari STAN, itu disebar ke semua instansi-instansi yang akan kita tempatkan nanti. Untuk apa? Untuk jadi pemimpin di sana. Karena Tuhan janji kita itu adalah kepala dimanapun kita berada, bukan ekor. Jadi, apa ya, aku nggak khawatir gitu ketika, ya udah gitu, ketika melihat pertanyaan nomor 1 tadi,
dimanapun itu, aku yakin kok kalau misalnya itu adalah rencana Tuhan gitu. Kalau misalnya itu bukan rencana Tuhan, Tuhan pasti tunjukkan kayak gitu. Dan mungkin pengalamanku ketika aku masuk stan dengan terpaksa, namun akhirnya sangat menikmati, itu sangat menolongku kayak gitu. Mungkin teman-teman beberapa nggak relate dengan sharingku ini, tapi satu hal yang mau aku bilang adalah seperti perkataan Ayub ini, kalau misalnya segala sesuatu yang Tuhan udah rencanakan itu nggak pernah gagal. Mungkin ini bagian terakhir dari sharingku. Dalam bukunya yang berjudul The Purpose of Divine Life, Rick Warren itu menuliskan kata-kata ini gitu kan. Kalau bahasa Indonesianya itu, kamu tahu bahwa kamu berserah kepada Tuhan ketika kamu mengandalkan Tuhan yang melakukan segala sesuatu, bukan memanipulasi orang lain, memaksa kehendak sendiri, dan mengendalikan situasi. Kamu melepaskan dan membiarkan Tuhan bekerja. Kamu tidak perlu selalu memimpin. Alkitab berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Kamu tidak lagi mencoba lebih keras, melainkan kamu lebih percaya. Jadi, dari perkataan Rick Warren ini, aku belajar satu hal, bahwasanya kita jangan menghabiskan waktu kita untuk mikir, kenapa ya Tuhan, kenapa ya Tuhan, kenapa ya, kayak gitu. Terus, kenapa ya pas angkatan kami ini baru penempatan kayak gini. Angkatan-angkatan sebelumnya enak-enak aja gitu kan, penempatannya ya udah Kementerian Keuangan semua. Kenapa baru di angkatan kami baru kayak gini, kayak gitu. Gak usah kita pusingkan kayak gitu, tapi cobalah kita untuk berserah diri, coba untuk berdiam diri. Aku yakin kok kalau misalnya kita berdiam diri dalam Tuhan, Tuhan itu membisikkan gitu. Apa sih yang sebenarnya kita pertanya-tanyakan? Bahkan nggak usah kita tanya, Tuhan itu kasih tahu gitu. Tuhan itu kasih kode. Keberserahan itu bukan kata kerja pasif ya, teman-teman. Keberserahan itu kata kerja aktif, kayak gitu. Kata kerja aktif yang dimaksud di sini bahwasanya ya kita itu harus mau taat, kayak gitu. Sebenarnya keberserahan itu adalah ketaatan sih. Jadi bukan menyerah ya, tapi kita taat untuk memberikan yang terbaik, baik dalam studi kita, baik dalam pelayanan kita ke depannya, khususnya untuk adik-adik tingkat 2 sekarang yang officially udah tingkat 3 sebenarnya. Ke depan kalian akan menghadapi banyak hal. Ada KTTA, ada PKL yang belum tahu gimana PKL biasanya bulan 2. Kita belum tahu gimana kondisinya, apakah akan PKL offline atau online dan sebagainya. Terus penempatan, terus ya PJJ. Semua itu jangan kita jadikan sebagai kesulitan-kesulitan yang menghambat kita gitu. Untuk melihat kebaikan Tuhan. Jadi dinikmati aja, tetap berikan yang terbaik. Yang paling penting prioritaskan Tuhan juga. Sama seperti Yusuf, ketika kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan pun menyelaraskan diri kita gitu. Tuhan pun secara kita nggak sadar, Tuhan itu akan mengubahkan kita gitu loh. Yang tadinya kita mungkin ya masih mudah gitu untuk negative thinking, atau misalnya mudah untuk berkata kasar, ketika kita diam bersama Tuhan, itu menjadi hal yang risih gitu. Risih kali loh negative thinking, risih kali loh bicarain orang, risih kali loh cakap kotor, kayak gitu. Jadi itu akan apa ya bahasanya, mengikut seiring dengan ketika kita makin mau hidup, makin mau tinggal dalam Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sapaan firman yang boleh kami dengarkan. Engkau mengajarkan kami satu kisah yang sebenarnya Tuhan sudah sering kami dengarkan, namun hari ini kami belajar satu hal lagi, bahwasanya Tuhan masih terus bekerja.
Ketika kami mungkin menghadapi hal-hal yang di luar harapan kami, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Kamilah yang gagal memahami apa rencana Tuhan. Rencana Tuhan nggak akan pernah gagal. Tuhan, ajarkan kami, tuntun kami, berikan kami Roh Kudus-Mu, supaya kami Tuhan boleh memahaminya, supaya kami Tuhan boleh bersuka cita meski dalam situasi yang kurang mengenakan saat ini. Aku khusus berdoa untuk adik-adik tingkat 2 yang menuju tingkat 3 ini, Tuhan, ke depan mereka akan menghadapi banyak hal, KTTA, PKL, PJJ, pelayanan online. Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apapun. Maka itu Tuhan, kami mau serahkan seluruhnya Tuhan. Adik-adik tingkat 2 yang ada di sini, Engkau yang pakai mereka Tuhan. Engkau yang boleh jadikan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Engkau yang boleh berikan mereka pengertian Tuhan bahwasanya kami adalah orang-orang yang sangat Engkau kasihi. Kami adalah orang-orang yang selalu Engkau pikirkan bahkan setiap detik, bahkan sampai helai rambut kami Tuhan. Mana mungkin Tuhan gak menyertai kami. Mana mungkin Tuhan melepaskan kami. Mana mungkin Tuhan meninggalkan kami. Setelah Engkau membawa kami sejauh ini. Ajar kami Tuhan untuk boleh memahami itu. Ajar kami Tuhan untuk boleh mengerti itu dalam setiap hari, dalam setiap waktu yang boleh kami punyai. Tuhan, kami juga mau berdoa. Biarlah kiranya kami boleh terus bertekun tinggal dalam Engkau. Melalui setiap relasi kami dengan Tuhan lewat saat teduh kami, jam doa kami, ajarkan kami Tuhan, bukan saja hanya pada saat retreat ini, namun ke depan pun Tuhan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus merindukan relasi yang intim dengan-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk boleh berdiam lebih lama lagi, untuk boleh berdiam lebih konsisten lagi dalam Engkau. Di atas segala permohonan kami ini Tuhan, ampunkan dosa pelanggaran kami, supaya kami layak disebut sebagai anak terang-Mu dalam Kristus Yesus. Kami telah bersatu dalam doa. Amin. Sungguh bersyukur untuk firman yang boleh disampaikan. Kalau boleh sharing, aku menikmati ketika kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran, Tuhan bisa jadi pakai siapapun dan apapun untuk menolong kita. Asal kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Apapun ketakutan kita saat ini, mari serahkan ke dalam rencana Tuhan, karena Dialah Allah yang berdaulat, yang menyertai kita sampai akhir. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Tuhan tidak akan pernah berhenti menyertai langkah kita. Dia akan tetap terus memelihara hidup kita. Mari, serahkan semua rencana masa depan, studi, dan harapan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan mari dengan sungguh-sungguh
untuk mengerjakan studi kita yang masih berlanjut dengan baik. Tuhan, inilah hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tuhan, inilah hidup. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kepada Kak Lau, disilakan untuk membawa doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah Kapita Selekta tingkat 2 yang boleh kami lakukan. Sungguh bersyukur untuk setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan. Sungguh bersyukur untuk firman yang boleh menyapa kami. Biarlah Tuhan kami boleh menghidupinya, bukan saja sebagai pendengar saja. Biarlah Tuhan Kau yang berikan kami kekuatan, supaya kami Tuhan boleh mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kami. Selain itu Tuhan, kami pun akan melanjutkan rangkaian acara retreat kami. Engkau yang kiranya Tuhan boleh hadir, Engkau yang berikan hikmat kebijaksanaan pada seluruh panitia, begitu juga dengan seluruh peserta Tuhan, supaya kami boleh semakin menikmati dan boleh menjadikan ini sebagai wadah kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ini doa kami dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita telah selesai, teman-teman boleh mengambil waktu teduh.
Shalom semua, puji Tuhan, ibadah Kapita Selekta tingkat 2 kita udah selesai. Saat ini aku akan membacakan beberapa warta. Next. Bersyukur untuk pelayan kita di ibadah ini, ada pensharing Kak Laurenja Sitorus, ada MC Deborah, ada pemusiknya Joy Dharma, singer Teresia Sihaan, host Indra Pardede, operator Teddy Sitanggang. Mari kita beri apresiasi secara online kepada teman-teman kita. Oh iya teman-teman, nah sebelum kita live room, boleh ya teman-teman kita foto bersama dulu. Jadi untuk teman-teman boleh open cam ya teman-teman, jangan pada live dulu ya. Jangan pada live dulu ya teman-teman, kita foto bersama dulu biar ada dokumentasi nanti di IGPMK. Mungkin yang belum open cam, boleh teman-teman open cam. Kepada HPD dipersilahkan. Sabar kayak bang. Sabar lagi sih ini foto-foto kita nggak. Mungkin HPD bisa ngasih aba-aba deh, aba-aba ya. Nah, terus belum disuruh loh mau senyum. Oke teman-teman, kita foto bareng ya. Siapin gayanya, aba-abanya dalam 3, 2, 1. Nah, sekali lagi. Yang tadi udah merasa on cam dan nggak pengen tampil lagi di foto kedua boleh off cam. Terus udah ganti nih. Kita foto lagi ya. Ini semuanya 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Nah, nanti jangan lupa ya teman-teman ikut ibadah sesi 3 yang akan dilaksanakan jam 4 sore. Stay tune ya teman-teman. Semangat. Sampai jumpa ibadah selanjutnya. Dadah. Ganteng, Her. Ganteng. Ku ganteng selalu, Her.
Oke, Cynthia. Oh iya, di stop record, Indra boleh? Nggak perlu kok di record kita nanti, Eval.